guys, di Malaysia ini bagus ya. Buah yang keluar begini nih dari yang punya, tuh lihat sampai jatuh-jatuh begini, tapi nggak ada yang ngambil. Padahal ini manis guys, mangganya sampai jatuh-jatuh tuh kuning, nggak ada yang ngambil. CRV terlantar. Di sini banyak mobil mewah yang terlantar guys. Tuh kan. Gue tunjukin banyak mobil parkir. Gue tunjukin nggak punya garasi, tapi parkirnya di sini. Di sini. Di Indonesia mobil disayang-sayang ya kan. Betul mbak. Kalau di Malaysia mobilnya panas-panasan. Oh, panas-panasan semua mobilnya. Mana ada yang dekat rumah? Semua dekat luar. Padahal mobil Mau bagus-bagus. mobil baru, mau mobil lama. Ada juga sih yang dekat dalam tuh, tapi banyak dekat luar. Hal biasa, mobil parkir di depan rumah. Orang Indonesia dibuat terkejut ketika pertama kali datang ke Malaysia. Mungkin beliau ini terbiasa di Indonesia. Kalau di Indonesia mas, memang mobil itu akan parkir di dalam rumah ya, bahkan sampai diselimuti. Tapi kalau di Malaysia mas, mobil merupakan benda kendaraan, hal biasa. Makanya parkirnya pun di tepi jalan. Dan satu lagi, itu hal biasa mas. Jadi masnya kalau nggak tahu jangan bilang. Di Malaysia mobil parkir nggak punya garansi. Bukan nggak punya garansi mas, tapi memang caranya seperti itu. Jadi jangan kaget, jangan terkejut apabila masnya kali pertama datang ke Malaysia melihat mobil parkir di tepi-tepi jalan. Dan itu memang hal biasa. Nah, jalan di Malaysia mas, sampai terbelit-belit lidahnya bang tua. Jalan di Malaysia mas, itu luas-luas, makanya bisa untuk dibuat parkir mobil. Dan itu aman, nggak akan hilang. Bahkan mbak-mbaknya daripada Indonesia pun juga dibuat kaget ya. Kalau di Indonesia mobil itu diselimuti, dimasukkan dalam pintu pagar ya kan. Tapi kalau di Malaysia mau mobil mewah, mau mobil lama, semuanya itu ditaruh di luaran. Tapi ada juga yang ditaruh di garasi seperti di Indonesia juga. Namun kebanyakan biasanya kalau tinggal di perkotaan, kalau tinggalnya di perkotaan, mobil lebih banyak parkir di tepi jalan. Itu aman dan hal biasa. Nah, ternyata mobil Malaysia juga sudah ke luar negara. Ya kan, mungkin untuk sahabat-sahabatku yang belum tahu, mobil nasional Malaysia ini juga sudah mendunia. Sudah dikirim ke berbagai negara, bahkan juga di Eropa. Nah, satu lagi sahabat-sahabatku semua, bukan hanya tentang mobilnya saja, perkampungannya pun juga sangat modern kalau di Malaysia. Seperti apa? Dan inilah hal yang mungkin akan membuat terkejut bagi sahabat-sahabatku semua. Bahkan harga bensin di Malaysia juga terbilang murah. Kok bisa? Padahal kita kan negara tetangga. Kenapa bensin di Indonesia kenapa mahal? Anehnya masih saja tetap rugi. Padahal kalau di Malaysia bensin murah, tapi untung terus. Kok bisa ya seperti ini? Kita simak videonya bersama-sama. Menengok kehidupan pedesaan di Malaysia ini ya. Di kampung Ini jalanan di pedesaan Malaysia cukup mulus dan rumah-rumah kampung ya. Ini perkampungan di Malaysia yang masih menggunakan atap seng dan asbestos. Rumah-rumah mereka banyak yang menggunakan asbestos dan seng. Ada juga yang menggunakan genteng. Dan hampir setiap rumah di Malaysia ada mobil. betul mas. Mobil-mobil ini bukan berarti mereka orang yang sudah kaya raya, tapi mobil-mobil ini digunakan sebagai kendaraan
perjalanan mereka untuk setiap hari bekerja. Betul, ya. Mas. Hari ini hari Minggu, mereka gunakan sebaik-baiknya untuk beristirahat. Makanya kendaraan mereka pada parkir di rumah. Ya, pada hari Minggu atau hari libur begini, orang Malaysia tuh jarang sekali keluar rumah. Ya, pada istirahat. Nah, begitu. Nah, seperti itu rumah-rumah mereka. Rumah di pedesaan ini tergolong masih jarang-jarang ya guys. Ini seperti perkampungan atau pedesaan di daerah Sumatera ya, mirip banget. Soalnya budaya dan kehidupan sosial mereka memang bisa dikatakan sama. Nah, itu jalannya nanjak, agak ngos-ngosan. Tapi bagus. Jalan rayanya mulus. Seperti ini. Di kampung ini ya, bukan di kotanya. Dua benda yang buat aku tertarik untuk beli kereta Satria Neo dekat UK ni. Yang pertama, dia baru lepas MOT test. Dekat UK ni diwajibkan untuk inspection setiap tahun untuk safety dengan emission. Dia macam Puspakom lah, tapi wajib setiap tahun. Jadi dia baru lepas, maknanya aku confidence yang kereta ni adalah roadworthy. Maknanya kereta ni selamat digunakan di atas jalan raya. Yang kedua adalah body dia. Masih nampak solid. Tak ada kesan remuk ataupun accident. Ataupun kesan-kesan karat ataupun reput, tak ada. Cala-cala manja ada. Kosan koyak sikit dekat bumper tu ada, tak ada masalah. Dengan warna dia masih cun lagi. Jadi kita hantar polish, touch up sikit, tutup cala-cala manja tu. Dengan naikkan balik warna dia, tak ada masalah. Lepas tu, bahagian rim dia, aku rasa tak ada masalah selagi dia tak bengkok. So kita boleh refurbish je lah, gosok sikit, lepas tu spray. Cap yang hilang tadi tu, nanti kita kirim je lah kat member-member yang daripada Malaysia nak datang ke UK tu. Tolong bawa sekali, dengan emblem dia. Emblem dah hilang, jadi bawa sekali, settle. Aku baca ini dulu ya. Betul tuh, aku sudah beberapa kali pergi ke Medan. Terus motor, sepeda, dan mobil simpannya tuh dalam rumah. Karena kalau di luar rumah nanti habis, kata orang sana. Tapi itu memang betul guys. Betul-betul dan sangat betul. Aku mau ceritanya, ini lucu banget nih. Aku dulu jebak tikus dalam rumah. Ada jebakannya kan yang besi-besi itu. Pas tuh aku tikusnya dapat, aku letak dekat luar, hilang dengan jebakan-jebakannya, dan itu masih ada tikus matinya guys. Terlampau. Terus yang lebih kasihan lagi nih teman aku ya. Teman aku itu balik kerja kantor malam, dia seperti diikuti oleh orang bawa senjata. Dia nampak orang tuh bawa senjata, dia bawa laju-laju kan tuh kawan saya. Akhirnya dia menabrak batu besar dan akhirnya meninggal guys. Kasihan kan, dan punya anak, punya istri pula, ya Allah. Kasihan banget ya itu tuh. Tahu nggak harga bensin kita itu dibanding Malaysia murahan di Malaysia loh. Di Malaysia itu UMR 6 juta, harga bensinnya Rp7.000 per liter buat RON 95. Di Indonesia dengan UMR yang mirip, kita itu kan punya harga bensin RON 92 per liter itu 12.000 aja ya, 12 ribuan lah kurang lebih. Ya tapi kalau dibilang apakah bensin kita paling mahal sedunia, ya enggak. Contoh kita bandingin sama Amerika nih ya, di Amerika itu belinya nggak per liter. Kalau di Amerika belinya per galon. 1 galon itu kurang lebih setara dengan 3,7 liter. Nah per galon di sana itu harganya $3,2. Yang artinya kurang lebih kalau dibanding-bandingin per liter di sana itu buat RON 92 itu 13.000 per liternya. Di kita 12.000 per liter. Artinya masih mahalan di US, beda-beda 1.000 perak lah, nggak nyampe. Masalahnya di Amerika itu kan UMR jauh di atas kita, tapi harga bensinnya sama. Nah tapi kalau ngomongin yang paling mahal nih ya, bensin paling mahal sedunia itu di Hong Kong. Di Hong Kong itu kurang lebih per liter bensin 58.000 perak. Jadi kalau lo mau ngisi full tank Agia itu mesti bawa duit 2 juta. Buset dah. Gimana ngisi full tank mobil Hummer tuh. Nah kalau ngomongin yang paling murah di mana
mana bensin paling murah di dunia? Jawabannya Venezuela, Iran, Libya, ini negara minyak semua nih. Di sana itu harga bensinnya per liter 0,01 dolar. Berapa tuh? Berapa rupiah? Artinya itu berarti 130 perak per liter. Murah banget. Ya negara-negara itu kan disubsidi habis-habisan karena negaranya hiperinflasi. Jadi ya mungkin biar rakyatnya nggak marah perlu subsidi gila-gilaan lah. Tapi subsidi begitu pasti nggak sustain, nggak sehat itu. Nah kalau di Jepang itu kurang lebih bensinnya per liter 18 ribuan. Ya murah lah buat di Jepang. Ya kalau kita dengar omongan pejabat-pejabat sini kan dia bilang kita nggak boleh tuh bandingin dengan Malaysia karena emang nggak apple to apple ya. Gue sih nggak tahu juga ya. Kalau dibilang Malaysia nggak apple to apple ya mungkin ada benarnya ya. Malaysia itu kan negara pengeksportir minyak. Sementara kita sekarang udah jadi importir minyak. Jadi ya mungkin benar berarti memang namanya negara importir pasti kan ya mungkin lebih mahal. Dulunya sih kita eksportir. Hal biasa di Malaysia, mobil parkir di depan rumah, di tepi jalan itu hal biasa, aman. Beda dengan di tempat kita. Kadang-kadang di Indonesia ada pula tempat yang dimana kalau kita parkir sembarangan itu juga tidak aman. Tapi nggak semuanya tempat di Indonesia seperti itu sahabatku semua. Dan juga mobil Malaysia begitu mendunia sampai juga sudah dikirim ke beberapa negara. Harusnya Indonesia juga punya mobil buatan sendiri ya. Yang dimana nanti juga bisa membawa nama negara kita. Wah, Indonesia punya mobil buatan sendiri, mobil nasional, kemudian dikirim ke beberapa negara seperti contohnya negara tetangga kita yang sudah punya mobil nasional Malaysia. Kemudian tidak sampai di sini saja sahabatku semua. Kalau kita lihat perkampungannya juga sangat bagus dan setiap rumah pasti punya mobil karena di Malaysia ini mobil merupakan salah satu ya kendaraan utama lah. Jadi hal biasa kalau di Malaysia setiap rumah punya mobil. Mungkin kalau di tempat kita ya kan, kalau di kampung-kampung orang-orang yang punya mobil itu bisa dihitung. Ini sebagai bentuk informasi saja sahabatku semua. Kemudian dari segi harga bensin, di Malaysia harga bensinnya itu lebih murah dibandingkan dengan di Indonesia. Tidak sampai di sini saja sahabatku semua. Ternyata Malaysia juga memiliki salah satu terminal bus yang dimana terminal bus ini begitu sangat modern, mirip-mirip seperti bandara. Seperti apa terminal bus di Malaysia yang begitu sangat modern dan canggih membuat orang Indonesia terkejut. Langsung kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Terminal TBS. Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pekerja migran Indonesia dimanapun berada dan teman-teman yang sedang menyaksikan video saya kali ini. Saat ini saya berada di terminal yang paling sibuk dan paling modern di Malaysia ya, yaitu Terminal Bersepadu Selatan yang berada di Bandar Tasik Selatan, Malaysia ya. Jadi saya akan mengajak teman-teman untuk berkeliling melihat seperti apa Terminal Bersepadu Selatan ini. Jadi tetap ikuti terus perjalanan saya kali ini ya teman-teman. Terminal Bersepadu Selatan atau TBS. Terminalnya sangat canggih dan modern. Nggak ada calo, nggak ada pungli. Terminal ini diresmikan pada tahun 2011 ya. Dan menjadi pusat penghubung utama untuk perjalanan darat ke seluruh semenanjung Malaysia ya teman-teman. Di sini setiap hari ada ribuan penumpang yang naik turun dari lebih 500 rute bus ya. Baik ke utara, selatan, timur maupun barat Malaysia. Bahkan TBS juga punya sambungan langsung ke Singapura dan Thailand ya teman-teman. Jadi seperti inilah suasana penumpang yang baru turun dari bus ya, untuk melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya ya teman-teman. Terminal internasional ya? Bukan cuma terminal bus ya. Terminal Bersepadu Selatan ini juga terintegrasi langsung dengan sistem transportasi lainnya ya teman-teman. Ada KTM Komuter, LRT Sleeping Line, dan KRL Transit di satu lokasi. Jadi sangat super praktis ya teman-teman. Terhubung transportasi lain juga. Luar biasa sistemnya. Inilah pintu keluar dari Terminal Bersepadu Selatan.
Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan untuk menaiki KTM komuter, LRT Sri Petaling Line, dan Klia Transit, teman-teman boleh melalui jalur ini ya. Dan saya akan tunjukkan stasiun KTM komuter dan LRT Sri Petaling Line ya. Itu stasiunnya. Dan teman-teman bisa lihat itu adalah LRT-nya. Dan bagi teman-teman yang baru turun dari LRT, teman-teman bisa juga melanjutkan bus itu ya, Rapid KL ya. Terhubung ya ke transportasi lain. Mau naik KTM, mau naik LRT, enak. Jadi cukup berhenti di terminal TBS. Saya sendiri juga pernah merasakan suasana terminal TBS seperti apa. Serasa berada di bandara. Super canggih, super keren, super modern, sahabat-sahabatku semuanya. Ini masih berada di area luarnya ya. Jadi sistem transportasinya di Malaysia itu keren. Ini dia LRT kalau tak silap. Atau KTM ini sahabatku semua. Oh, KTM. Atau kereta api. Di terminal pesawat ini juga menyediakan bus MRT ya. Seperti yang teman-teman lihat di depan kita ini. Oh, bus MRT. Bagi teman-teman yang sedang ingin menikmati street food ya, teman-teman langsung aja menuju ke stasiun LRT Bandar Tasik Selatan. Di sini ada berbagai macam jenis makanan ya, mulai dari gorengan, ada chicken, dan berbagai minuman ya teman-teman. Di Terminal Bus Terpadu Selatan atau TBS juga menyediakan kemudahan untuk teman-teman berbelanja ya. Jadi saya akan tunjukkan kepada teman-teman seperti apa tempat atau toko kecil-kecil yang menyediakan berbagai macam pakaian dan aksesoris ya. Seperti ini ya teman-teman. Jadi di dalam terminal tersebut juga ada outlet-outlet sahabatku semua. Di Terminal Bus Terpadu Selatan juga banyak menyediakan toilet ya. Dan teman-teman jangan risau ya, bagi teman-teman yang kehabisan uang cash, teman-teman juga bisa mengambil uang melalui mesin ATM yang berada di depan kita ini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin membeli cemilan dan minuman, jangan risau ya. Di Terminal Bus Terpadu Selatan ini buka 24 jam. Betul sekali Mas. Di terminal ini ruang tunggu untuk penumpang busnya juga sangat nyaman sekali ya. Karena di ruangan ini ber-AC ya, jadi cukup dingin dan nyaman untuk semua penumpang yang ingin menaiki bus di terminal ini ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru datang ke terminal ini, jangan risau ya. Kalau merasa lapar, teman-teman langsung datang aja ke lantai 4 ya, di Terminal Bus Terpadu Selatan ini. Di sini teman-teman bisa menjumpai berbagai macam makanan ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Betul Mas. Dan di sini juga menyediakan meja atau tempat makan bagi teman-teman yang ingin menikmati makanan tersebut ya. Bagi teman-teman yang belum booking tiket melalui aplikasi online ya, teman-teman bisa langsung datang ke Terminal Bus Terpadu Selatan ini di lantai 3 ya teman-teman. Teman-teman langsung bisa datang ke counter yang ada di depan kita ini ya. Jadi teman-teman akan ditunjukkan arah destinasinya dan langsung bayar cash di sini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang nggak mau ngantri di loket tiket ya, teman-teman bisa layan diri di mesin tiket ini ya.
Jadi teman-teman langsung mendekati mesin tiket ini ya, dan langsung saja tekan atau sentuh layar yang berada di mesin ini. Nanti teman-teman langsung cari aja tujuan destinasi yang teman-teman ingin tuju ya, dan langsung teman-teman bayar cash di sini. Nanti akan keluar tiketnya sendiri dan teman-teman bisa ambil. Jadi ini adalah customer atau penumpang yang sedang mencoba membeli tiket secara mandiri ya, melalui mesin yang berada di depan kita ini ya teman-teman. Jadi di terminal Bersepadu Selatan ini sangat modern sekali ya. Sistem informasi destinasi tujuan busnya sangat bagus ya, pakai layar digital ya. Jadi teman-teman bisa lihat seperti inilah sistem informasi yang diberikan dari terminal Bersepadu Selatan. Jadi saya berasa seperti di airport ya. Dan di sini ada pas masuk atau bus boarding passnya ya. Saya akan tunjukkan ke teman-teman seperti apa cara memasuki tempat atau gate busnya ya. Jadi buat teman-teman yang sudah membeli tiket secara online ataupun offline, teman-teman bisa langsung masuk dengan men-scan barcode tiket kita ya di mesin ini ya teman-teman. Lalu kalau sudah di-scan, teman-teman bisa masuk melalui pintu yang ada di depan ini ya. Dan teman-teman bisa langsung menurun ke bawah sana untuk melanjutkan perjalanan ke destinasi yang teman-teman tuju ya. Jadi teman-teman yang mau traveling keliling Malaysia dengan nyaman dan mudah, terminal Bersepadu Selatan atau TBS ini jawabannya ya. Terminal modern, lengkap, dan terhubung kemana saja. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua, salah satu terminal di Malaysia yang cukup canggih dan juga suasananya itu seperti di bandara. Jadi mau cari apa saja juga serba lengkap. Nah, untuk harga makanan, biasanya kalau kita makan di tempat-tempat seperti di suasana terminal seperti bandara kan mahal. Tapi kalau di Malaysia, harga makanannya pun juga nggak begitu mahal. Kenapa saya cerita nggak begitu mahal? Karena saya sendiri juga pernah makan di terminal TBS, yang dimana untuk harga makanannya sekelas berada di terminal masih oke, sahabat-sahabatku semua. Dan nggak perlu khawatir kalau misal kata sahabat-sahabatku istilahnya kebingungan, silakan tanya saja, pasti akan dilayani dengan penuh keramahan. Jadi nggak perlu khawatir ada calo ya kan, karena di Malaysia itu nggak ada calo. Jadi silakan bertanya, pasti nanti misal kata nggak tahu caranya akan diajari. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua yang suka dengan videonya Bang Toha Reaction Mersing. Silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.